Di negara Rwanda di tahun 1994, terjadi konflik etnis yang berkepanjangan antara etnis Hutu dan Tutsi. Hutu menganggap bahwa Tutsi adalah kelompok pemberontak yang bisa membahayakan negara Rwanda. Karena adanya ketidakpercayaan antara dua etnis inilah, di tahun itu Rwanda mengalami perang saudara yang menewaskan 1 juta orang dalam 100 hari. Salah satu perang saudara yang terparah sepanjang sejarah. Film yang akan saya ceritakan ke kalian adalah sebuah kisah nyata tentang kebaikan seseorang yang berusaha untuk menyelamatkan banyak nyawa dengan usahanya. Film ini berjudul Hotel Rwanda. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Paul. Dia adalah seorang manajer di sebuah hotel di negara yang bernama Rwanda yang ada di Afrika Timur. Paul menjalani harinya layaknya manajer biasa. Dia pergi berbelanja dan juga berbisnis untuk menjalankan hotelnya. Ketika itu, keadaan Rwanda lagi panas-panasnya. Ketika itu, etnis Hutu udah menunjukkan mayoritasnya di Rwanda dan mulai membenci etnis Tutsi. Untuk meredakan hal ini, pihak PBB pun sampai mengirimkan militer untuk mendamaikan kedua etnis ini supaya nggak terjadi perang saudara. Di rumah, Paul tinggal dengan anak istrinya. Istrinya sendiri adalah orang Tutsi. Bahkan tetangga-tetangga di lingkungan tempat Paul tinggal juga merupakan orang Tutsi. Pada suatu malam, anaknya Paul mengabari kalau banyak tentara di jalanan. Ketika Paul mengecek keadaan, ternyata para tentara bersenjata lengkap mengunjungi rumah Victor, tetangganya. Victor adalah orang Tutsi yang berprofesi sebagai tukang kebun. Namun pada malam hari itu, tentara menuduhnya sebagai mata-mata pemberontak. Sekuat apapun Victor beralasan dan mengelak, dia akan mendapatkan hantaman dan pukulan dari para tentara. Paul dan Tatiana, istrinya, yang melihat itu, gak bisa melakukan apa-apa dan memutuskan untuk tetap diam di rumah. Ketika tidur, istrinya pun bertanya kepada Paul, kenapa dia nggak menolong Victor. Padahal Paul punya banyak kenalan anggota militer. Paul pun berkata, aku menjalani hubungan dengan mereka supaya ketika kita dan keluarga kita perlu bantuan, kita bisa menelpon mereka karena mereka orang yang berpengaruh. Paul hanya mementingkan keluarganya di kondisi saat ini. Keesokan paginya, Paul menyambut wartawan dari Amerika yang akan meliput forum perdamaian antara Hutu dan Tutsi yang diinisiasi oleh PBB, di mana nanti persetujuan perdamaian akan ditandatangani oleh Presiden Rwanda dan pemberontak dari etnis Tutsi. Diharapkan negosiasi ini akan menghentikan konfrontasi yang selama ini memanas di Rwanda. Setelah acara itu, Paul kedatangan keluarganya yang bernama Thomas dan istrinya Vedens. Mereka mengabari kalau berdasarkan info yang mereka dapat dari sumber terpercaya, malam ini orang-orang Tutsi harus keluar dari kota itu untuk mengamankan diri mereka karena militer Hutu akan membantai orang-orang Tutsi. Jadi, Thomas dan Vedens berencana akan pergi. Untuk itulah dia membujuk Paul untuk membawa Tatiana pergi karena Tatiana adalah orang Tutsi. Tapi Paul nggak yakin tentang info itu karena di sana udah ada PBB. Apalagi wartawan dunia udah meliput penandatanganan persetujuan damai. Seluruh dunia udah menyaksikan, kata Paul. Thomas dan Vedens pun akhirnya pergi meninggalkan hotel. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Paul mulai melihat kekacauan dan militer Hutu yang patroli di jalanan. Paul pun masuk ke dalam rumah. Kondisi pada saat itu, listriknya mati dan Tatiana, anak-anaknya pun gak ada di kamar mereka. Jadi Paul mengecek ruangan lain dan dia menemukan banyak orang yang berkumpul dalam ruangan itu. Rumah mereka dibakar, sehingga mereka semua lari ke rumah Paul. Karena Paul adalah satu-satunya orang Hutu yang mereka bisa percaya. Tatiana pun mengabari Paul. Keadaan kembali memanas karena pesawat yang dinaiki oleh Presiden Rwanda ditembak sampai jatuh sehingga gagal mendarat di ibu kota. Gak diketahui siapa yang bertanggung jawab, tapi para militer Hutu menuduh pemberontak Tutsi yang melakukan serangan itu. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba anak mereka mengabari kalau Roger, anak laki-laki Paul, pergi menyusul teman sekolahnya karena khawatir dengan mereka. Mendengar hal itu, Paul dan Tatiana pun berniat untuk mencari Roger. Namun sebelum pergi, Paul menemukan Roger tengah bersembunyi di semak-semak dengan darah yang banyak di sekujur tubuhnya. Paul pun bergegas membaringkan Roger di meja dapur untuk mengecek luka anaknya. Untungnya, itu bukan darah Roger. Anak ini hanya bisa menangis dan gak bisa ngomong apa-apa. Dan mereka semua di ruangan itu gak tahu apa yang udah dilihat Roger di luaran sana. Keesokan paginya, suara tembakan sahut-sahutan di luar dan Roger masih mengalami trauma yang sangat berat. Pada pagi hari itu, rumah Paul didatangi oleh militer Hutu yang mau menggeledah para Tutsi di wilayah itu. Seseorang anggota pun meminta identitas Paul dan bertanya tentang pekerjaan Paul. Karena Paul bekerja di hotel, dia ingin Paul membuka semua kamar
untuk mereka. Jadi mereka semua pun pergi menuju kantor diplomat karena disitulah Paul menyimpan kunci kamar hotel. Untungnya cuma identitas Paul yang diperiksa, sehingga Paul bisa membawa mereka semua dengan mobilnya. Di perjalanan, mereka melihat mayat-mayat berserakan termasuk temannya Roger. Penjarahan di mana-mana, pembunuhan dilakukan di jalanan, mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Orang-orang Tutsi pada waktu itu sangat menderita. Ketika tiba di kantor diplomat, Paul pun segera mengambil kuncinya di loker ruang kerjanya. Ketika kembali ke depan, dia kaget semua orang yang ada di mobil, termasuk istri dan anaknya, udah diketahui sebagai orang Tutsi. Paul pun dianggap pengkhianat karena melindungi tetangga-tetangganya. Paul disuruh menembak mereka yang merupakan orang Tutsi. Tapi Paul menolak. Paul menawarkan untuk membayar komandan ini supaya orang-orang ini dibebaskan. Mereka semua bukan pemberontak. Dibiarkan hidup juga nggak ada ruginya buatmu, kata Paul. Namun karena uang yang Paul punya cuma sedikit, jadi yang bisa dibawa hanya istri dan anaknya saja. Sebenarnya, Paul bisa menyelamatkan diri dan keluarganya saat itu. Namun dia berpikir untuk membayar dengan uang lebih dan menyuruh para tetangganya untuk menyerahkan uang dan perhiasan mereka supaya mereka juga bisa dibebaskan. Namun dengan uang yang terkumpul, komandan ini malah bilang itu semua hanya cukup untuk satu orang. Paul pun memohon kepada komandan ini dan berjanji akan memberikan sejumlah uang untuk membebaskan orang-orang ini. Namun karena uangnya ada di hotel, Paul pun disuruh mengambil uang itu sementara keluarganya menunggu di luar hotel. Ketika mendapatkan uangnya, komandan ini pun membebaskan mereka semua. Paul saat itu berhasil menyelamatkan para tetangganya dari kematian dan membawa mereka semua ke hotel tempat dia bekerja. Di dalam kamar, Tatiana mencoba untuk menghubungi Thomas dan Vedens yang dari tadi malam gak bisa dihubungi, namun tetap gak bisa tersambung. Hari itu suasana di hotel sangat ramai. Banyak yang mau menginap tapi gak ada kamar yang tersisa. Para turis pun mengkhawatirkan keselamatan mereka. Lagi sibuk meladeni para tamu, Paul kedatangan Madam Archer, seorang dari PMI. Dia meminta bantuan Paul untuk menyembunyikan anak-anak Tutsi dari panti asuhan. Madam Archer pun berkata bahwa akan ada 10 orang lagi dari panti asuhan yang akan dijemput. Jadi Paul meminta Madam Archer untuk mencari Thomas dan Vedens karena mereka tinggal di dekat panti asuhan tersebut. Menampung para pengungsi ini sebenarnya juga membuat Paul dilema. Dia khawatir ketika semua ini berakhir, dia malah kehilangan pekerjaannya karena udah mengacaukan perekonomian hotel. Jadi dia meminta bantuan kolonel dari PBB untuk meminjamkan fasilitas pengungsian milik mereka. Namun sayangnya, camp mereka pun diserang. Malahan ketika keadaan mereda, kolonel ini akan membawa para pengungsi itu ke hotel ini. Saat itu Paul menjalankan dua pekerjaan. Di satu sisi dia harus menjaga reputasi hotel dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para tamu. Di sisi lain dia harus menampung para pengungsi yang mencari tempat aman. Suatu pagi, Paul membetulkan AC yang rusak di kamar wartawan. Dia melihat rekaman sebuah footage yang memperlihatkan pembunuhan massal yang dilakukan oleh para Hutu kepada etnis Tutsi. Sebuah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Di suatu pagi, hotel kedatangan puluhan pengungsi yang lari dari pembantaian. Untungnya, hotel ini termasuk tempat yang gak boleh diserang karena udah dilindungi oleh tentara PBB. Mereka bahkan kehilangan 10 anggota mereka karena hal ini. Kolonel meminta Paul untuk tetap menampung para pengungsi walaupun gak ada lagi tempat yang tersisa. Karena sambil menunggu beberapa hari lagi, tentara dari Belgia akan datang membantu, Paul pun setuju. Pada malam hari, Paul dan Tatiana bertemu dengan Madam Archer untuk mendapatkan informasi keberadaan adiknya, Thomas dan Vedens. Tapi menurut Madam Archer, Thomas dan Vedens nggak bisa ditemukan, sedangkan rumahnya kosong karena dijarah. Namun anak-anaknya berhasil diselamatkan oleh seorang wanita tua. Paul pun meminta tolong pada Madam Archer untuk membawa keponakannya itu ke hotel. Namun karena di jalan banyak milisi Hutu yang menutup jalan, maka itu nggak bisa dilakukan. Madam Archer pun menangis dan bercerita ketika dia sampai di panti asuhan, orang-orang Hutu udah ada di sana, membantai anak-anak di depan Madam Archer. Mereka memotong anak-anak di depan mataku. Mereka menargetkan anak-anak Tutsi untuk menghapus generasi berikutnya, kata Madam Archer. Beberapa hari berikutnya, seperti yang kolonel bilang, tentara bantuan pun datang. Orang-orang di hotel pun gembira melihat kedatangan mereka, termasuk Paul dan keluarganya. Namun, fakta ternyata berbicara lain. Melihat reaksi kolonel yang bertolak belakang, Paul pun segera mencari tahu. Kolonel berkata, "Kau harusnya meludahi wajahku, Paul." Ternyata tentara-tentara itu datang hanya untuk mengevakuasi para warga negara asing yang ada di hotel. Mereka nggak akan tinggal di sini dan akan membiarkan pembantaian terjadi. Kalian orang kulit hitam cuma dianggap kotoran bagi negara barat, kata kolonel.
Paul pun terpukul. Dia mengabari hal ini pada Tatiana dan bilang bahwa dirinya seperti orang bodoh. Selama ini dia menganggap bahwa mereka semua adalah sama. Ternyata di mata orang barat, bahkan PBB sendiri, mereka tak lebih dari kotoran hitam yang gak ada gunanya. Besok paginya di hotel, para turis dan warga negara asing dievakuasi. Mereka disuruh naik bis untuk pergi ke bandara, termasuk para wartawan. Mereka sangat malu akan hal ini. Harusnya seluruh dunia tahu tentang apa yang terjadi di Rwanda. Ketika mereka akan naik bis, datanglah pastor membawa para suster dan anak-anak dari gereja. Pastor ini menganggap bahwa mereka akan selamat. Ternyata dia belum tahu kalau yang boleh naik bis cuma orang-orang warga negara asing aja. Pastor ini pun bilang, kita nggak bisa meninggalkan anak-anak ini begitu aja. Mereka akan dibantai. Paul pun berkata kepada pastor bahwa itu nggak ada gunanya. Paul menyuruh pastor dan suster untuk naik bis dan dia akan mengurus orang-orangnya. No. To the hotel. Go to the hotel. Go inside. Sungguh pada saat itu nilai kemanusiaan udah kalah dengan kepentingan politik. Tentara dan para warga negara asing pun pergi meninggalkan hotel. Meninggalkan orang-orang Rwanda yang harusnya mereka bantu. Pada malam harinya, Tatiana menyuruh Paul untuk pergi membawa anak-anak. Karena identitas Paul yang menunjukkan bahwa dia adalah Hutu, anak-anak akan aman. Tapi Paul menolak dan gak mau meninggalkan Tatiana. Pada pagi harinya, Paul terbangun dengan todongan pistol di pipinya. Para milisi Hutu menyuruhnya dan semua yang ada di sana untuk meninggalkan hotel itu. Paul pun meminta waktu kepada mereka untuk bersiap-siap. Paul mencoba menelpon pemilik hotel yang ada di Belgia. Dia menceritakan bahwa hotel itu terpaksa dia tinggalkan atas permintaan milisi Hutu. Si bapak pun bertanya, berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Sekitar 20 staf dan 800 pengungsi. Mungkin setelah ini kami akan dibantai di jalanan, kata Paul. Si bapak pun langsung gerak cepat menyuruh stafnya untuk menelpon PBB. Kemudian dia bertanya lagi kepada Paul siapa yang bisa dia telepon untuk menghentikan kejadian ini. Paul pun meminta si bapak untuk menelpon pihak Prancis karena Prancis lah yang membantu tentara Hutu. Di lobi, salah satu tentara Hutu meminta daftar tamu yang ada di hotel itu. Untuk mengulur waktu, Paul pun memberikan daftar tamu 2 minggu yang lalu di mana ada nama-nama warga negara asing di sana. Paul pun dituduh pembohong. Karena militer Hutu yakin gak ada lagi orang-orang Eropa yang tinggal di hotel. Mereka pun mengancam akan membunuh semua orang yang ada di hotel, termasuk Paul, kalau nggak memberikan daftar nama yang benar. Namun entah apa yang dilakukan si bapak pemilik hotel, mereka pun mendapatkan perintah untuk meninggalkan hotel. Paul dan ratusan pengungsi yang ada di sana pun selamat pada hari itu. Si bapak pun menelpon Paul kembali dan mengabarkan kalau dia dengan pihak Prancis dan Belgia udah sepakat bahwa lokasi hotel nggak boleh diganggu karena itu merupakan properti milik Belgia. Dia juga meminta maaf pada Paul atas sikap pengecut yang diambil oleh negara-negara Eropa atas Rwanda. Paul pun mengumpulkan semua orang yang ada di lobi hotel dan mengabarkan kalau nggak akan ada penyelamatan untuk mereka. Nggak akan ada intervensi dari pihak luar. Sekarang, hanya mereka sendiri yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun karena pihak militer Hutu taunya kalau ini adalah hotel bintang 4, jadi Paul ingin operasional hotel nggak boleh berhenti. Para pengungsi ini tetap berada di dalam kamar dan tetap mendapatkan tagihan mereka. Pada hari lain, Paul terpaksa harus keluar dari hotel untuk membeli persediaan. Sialnya, tempat dia membeli persediaan adalah markas dari militer Hutu. Di sana dia melihat perempuan-perempuan Tutsi dibiarkan tanpa pakaian dan dipenjara di luar. Paul pun harus mendengar secara belak-belakan bahwa rencana militer Hutu yang akan menghabisi semua Tutsi yang ada di Rwanda. Mereka nggak menyerang hotel dikarenakan jenderal militer yang menyuruh mereka untuk itu. Namun, kalau jenderal militer nggak bertugas lagi, maka kami akan memanen daging orang Tutsi yang kau lindungi di hotel itu, kata orang ini. Dia pun menyarankan untuk mengambil jalan tepi sungai karena di sana jalannya bersih. Bodohnya Paul dan stafnya. Mereka mengikuti saran tersebut. Waktu itu hampir mendekati subuh dan jalan masih berkabut. Mereka panik karena mobil yang mereka naiki terombang-ambing seperti nggak berjalan di atas jalanan. Paul pun menyuruh stafnya untuk berhenti. Khawatir karena jalan berkabut, mobil mereka masuk ke sungai. Ketika Paul mengecek keluar, dia kaget. Di jalanan, penuh dengan mayat-mayat yang dibiarkan tergeletak di jalan. Sepanjang jalanan itu, gak ada lagi penampakan aspal jalanan. Yang ada hanya mayat dengan jumlah yang terlalu banyak untuk dihitung. Pada malam hari, Paul berkata pada Tatiana, jika aku gak berhasil atau mati di jalanan,
Kau harus mengajak anak-anak kita untuk bunuh diri dengan melompat. Mendengarkan hal itu, Tatiana menangis gak percaya dengan apa yang dia dengar. Golok hanya akan membuat kalian mati dengan tersiksa. Berjanjilah padaku, kata Paul. Tatiana pun setuju. Keesokan paginya, kolonel militer dari PBB datang lagi membawa kabar baik. Beberapa dari mereka akan diberikan visa dan dipindahkan ke tempat pengungsian yang aman. Kolonel pun membacakan para keluarga yang akan mendapatkan jatah penerbangan pertama, termasuk keluarga Paul. Kolonel memerintahkan mereka bersiap-siap untuk berangkat jam 7 pagi besok hari. Sebelum pergi, Paul memastikan persediaan untuk mereka yang ada di hotel, termasuk obat-obatan. Hari itu dia meminta tolong lagi pada Madam Archer untuk membawa anak-anak dari Thomas dan Vedens ke hotel karena mereka udah nggak punya siapa-siapa lagi. Madam Archer pun mencoba untuk membantu Paul. Keesokan paginya, mereka yang mendapatkan panggilan pun berangkat. Ketika akan naik truk, hati Paul tergerak untuk tetap tinggal di hotel karena nggak bisa membiarkan orang-orang ini mati dibantai. Jadi dia menitipkan keluarganya pada salah satu temannya yang ikut berangkat. Paul masih mengkhawatirkan orang-orang yang ada di hotel. Namun sialnya, salah satu staf hotel yang bernama Gregory membocorkan informasi ini kepada orang Hutu. Sehingga kabar ini disebar lewat radio dan ketika iring-iringan PBB lewat di depan kerumunan orang Hutu, mereka dicegat. Truk yang mengangkut para pengungsi pun dihadang. Para pengungsi yang ada di truk diseret keluar, dibunuh dan dibantai. Dari hotel, Paul yang mendengarkan kabar ini dari radio pun menelpon Jenderal Militer Rwanda kenalannya untuk meminta bantuan. Militer PBB pun berupaya untuk tetap mempertahankan para pengungsi dari serangan-serangan orang Hutu. Karena situasi nggak terkendali, mereka pun melarikan diri dan kembali ke hotel. Tatiana sempat marah kepada Paul karena Paul meninggalkan dirinya dan keluarganya. Namun untunglah keluarga mereka nggak kenapa-kenapa karena serangan itu. Di hotel, persediaan air mereka dihentikan, sehingga mereka harus minum dan masak dari air kolam renang. Besok paginya, Jenderal Militer Rwanda datang ke hotel. Karena banyak anggotanya yang gugur akibat kejadian kemarin, dan juga Paul nggak bisa memberikan lagi persediaan buat dirinya, Jenderal ini pun menolak untuk melindungi para pengungsi yang ada di hotel. Sebagai gantinya, pengungsi di hotel akan diurus sama orang-orang PBB. Pada malam harinya, hotel mereka mendapatkan serangan dari luar yang menyebabkan beberapa mengalami luka parah karena pecahan kaca. Karena nggak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, Paul pun teringat dengan persediaan bir dan perhiasan yang ada di kantor diplomat. Jadi dia menelpon lagi Jenderal Rwanda untuk menyuapnya dengan itu sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan. Ketika jenderal ini udah mendapatkan barang-barangnya, dia malah menawarkan Paul untuk melarikan diri ke markas mereka yang baru. Jika kembali ke hotel, maka kau akan mati, begitu kata si jenderal. Namun Paul marah dan berkata, bagaimana bisa dia meninggalkan keluarganya yang ada di hotel? Paul pun bilang, kau bisa dituduh melakukan kejahatan perang karena kau udah membiarkan pembantaian terjadi. Jika kau membantu hotel, kau bisa memberitahu mereka bagaimana kau mencegah pembantaian. Mereka pun terlibat percecokan dan setuju untuk kembali ke hotel. Ketika sampai di hotel, orang-orang Hutu udah masuk dan menjarah barang-barang dan juga membantai orang-orang Tutsi. Untungnya Paul dan para militer datang dan segera mengusir orang-orang Hutu dari hotel. Paul pun bergegas mencari istri dan anak-anaknya. Dia takut kalau Tatiana dan anak-anaknya lompat dari atas hotel seperti yang dia suruh pada malam itu. Untungnya mereka hanya bersembunyi di kamar mandi. What are you going to do with this? Karena mereka nggak bisa lagi bersembunyi di hotel, tentara PBB pun membawa mereka semua ke tempat yang aman. Timing yang tepat karena hari itu para pemberontak Tutsi udah mengambil setengah kota dan mereka membuat sebuah perjanjian yang akan diterima oleh Jenderal Hutu. Dengan memanfaatkan kondisi itu, mereka pun bisa pergi ke tempat yang aman. Mereka pun berhasil mencapai tempat pengungsian dengan selamat. Sesampainya di sana, Tatiana dan Paul langsung mencari keponakan mereka, anak dari Thomas dan Vedens. Namun, karena nggak ada waktu yang tersisa, mereka harus naik bis untuk berangkat ke Tanzania. Madam Archer yang dikira nggak selamat ternyata juga ada di kamp pengungsian. Karena mengetahui kalau orang-orang hotel udah tiba di sana, dia pun langsung mencari Paul dan Tatiana yang udah naik bis. Untungnya dia masih bisa menyusul dan memberitahu Paul dan Tatiana kalau keponakan mereka berhasil ditemukan. Mereka pun lalu membawa keponakannya serta anak-anak yang lain untuk bersama-sama naik bis menuju Tanzania. Genosida ini berakhir di tahun yang sama ketika tentara pemberontak Tutsi memukul mundur pasukan Hutu sampai ke perbatasan Kongo. Peristiwa ini merupakan terparah sepanjang sejarah karena orang-orang Hutu
membantai hampir 1 juta orang dari etnis Tutsi dalam 100 hari. Di konflik itu, Paul berhasil menampung 1.268 pengungsi, baik itu dari Hutu dan Tutsi, di hotel tempat dia bekerja. Saat ini Paul dan Tatiana hidup di Belgia bersama anak-anak mereka dan juga keponakannya, sedangkan Thomas dan Vedens gak pernah ditemukan. Sekarang, Paul Rusesabagina berkarir sebagai politikus dan aktivis kemanusiaan di Belgia. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan di subscribe dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Dan jangan bosan jadi orang baik.